Halo Sobat JPW, ketemu lagi sama gua Togu. Pada video kali ini gue pengen share ya bagian terberat dari membangun cafe dan resto itu ya, yang paling berat itu adalah controlling. Nah, kali ini gue mau share ada 6 bagian penting dari controlling yang harus kita lakukan setiap hari demi menjaga keberlangsungan cafe dan resto kita. Apa aja? Yang pertama adalah menu. Nah, untuk controlling di menu ini kita bagi menjadi 3. Ya, yang pertama itu adalah speed delivery, yang kedua konsistensi rasa, yang ketiga itu adalah bahan baku. Lalu yang kedua adalah pelayanan. Nah, pelayanan ini dibagi menjadi yang pertama itu adalah greeting atau sambutan atau ucapan salam ya kepada customer. Yang kedua adalah kerapihan dan kebersihan waiter. Ketiga adalah product knowledge. Yang ketiga adalah keuangan. Nah, keuangan ini dibagi menjadi 2, pengeluaran dan pemasukan. Pengeluaran itu digunakan untuk membeli bahan baku, gaji karyawan, biaya listrik, kebersihan, keamanan, dan lain-lain. Ya, dalam mengkontrol pengeluaran kita harus bisa seefisien mungkin agar tidak boros, agar pengeluaran tidak lebih besar dibandingkan pemasukan. Dan yang kedua adalah pemasukan. Nah, pemasukan ini kita dapat dari mana? Dari customer yang datang makan di cafe dan resto kita setiap harinya. Itu adalah pemasukan utama kita. Pemasukan kedua bisa juga dari sponsor, ya. Nah, itu juga controlling di 2 hal ini penting banget ya, pengeluaran dan pemasukan ini ya, agar cafe dan resto kita tidak boncos, kelihatannya rame tapi kok rugi terus. Yang keempat adalah SDM atau sumber daya manusia. Ya, yang pertama itu dari SDM itu yang harus dikontrol itu adalah disiplin waktu. Ya, bagaimana karyawan ini bisa bekerja semaksimal mungkin sesuai dengan jam kerjanya mereka. Nggak ada lagi tuh yang namanya colong-colongan istirahat, ya masuk ngasal-ngasalan, suka-suka mereka. Ya, itu kita harus benar-benar kontrol agar mereka bisa bekerja dengan maksimal. Lalu yang berikutnya adalah tanggung jawab pekerjaan. Ya, kita harus mengkontrol SOP ya dari masing-masing karyawan tersebut sesuai dengan divisinya. Tanggung jawab mereka itu apa aja dan bagaimana kita memastikan mereka itu sudah bisa bekerja dan menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. Yang ketiga adalah loyalitas, karena loyalitas ini penting banget ya untuk di cafe dan resto ya. Kalau kita punya karyawan yang terlalu hitung-hitungan, terutama dari segi waktu dan tenaga, ya itu akan susah, karena resto ini memang agak beda dari bisnis lainnya ya. Karena waktunya kadang-kadang kita juga susah kontrol ya untuk cafe dan resto ini ya. Kadang-kadang ya event itu juga suka di luar jam kerja, atau customer itu kadang juga suka melebihi dari jam kerja. Ya, kadang kalau lagi rame banget capeknya juga minta ampun gitu ya, di luar dari jam-jam biasanya. Nah, jadi kalau memang kita punya karyawan yang kurang loyal atau hitung-hitungan, itu nanti kita jalannya jadi tersendat. Dan itu karyawan harus paham banget pentingnya loyalitas. Yang kelima yang harus dikontrol adalah operasional. Nah, operasional ini dibagi menjadi apa aja? Yang pertama adalah kebersihan area, terutama area yang sering dikunjungi oleh customer, ya, area makan, area toilet, musola, dan lain-lain. Yang kedua adalah kesiapan dari fasilitas. Ya, fasilitas ini apa aja? Bisa AC, bisa wastafel, bisa kesiapan dari toilet, meja dan kursi, sound system, dan lain-lain. Lalu yang berikutnya, yang nomor 6 yang harus kita kontrol adalah marketing dan branding. Ya, nah marketing dan branding ini pun dibagi menjadi beberapa bagian. Ya, contohnya adalah dari marketing itu misalkan kita melakukan promo-promo, ya promo dari menu paket atau promo diskon atau apapun terserah kalian untuk menarik customer. Yang kedua itu kita juga bisa melakukan iklan ya. Kita bisa iklan di sosial media seperti Instagram dan TikTok ya, agar resto kita itu makin dikenal sama orang banyak. Lalu yang berikutnya event, kita juga bisa ngadain event. Event tuh bisa apapun, bisa event entertainment seperti musik, atau event acara lomba apa ya. Banyaklah event yang bisa dikreasikan. Lalu yang berikutnya adalah content branding. Ya, content branding ini berfungsi untuk mengenalkan brand kita itu lebih dalam lagi ya. Sebenarnya brand kita itu apa sih yang ditawarkan, apa
keunggulan dari brand kita, ya kenapa sih customer itu harus datang ke tempat kita, ya intinya branding itu adalah membuat brand kita itu menjadi diingat oleh customer, menjadi bermakna buat customer kita. Nah itu adalah PR yang berat. Nah untuk 6 poin controlling ini memang nggak gampang, ini susah banget ya. Ya saya aja masih terus belajar untuk bisa konsisten untuk memperbaiki 6 poin ini ya. Dan memang butuh proses panjang, mungkin ada yang bisa cepat, ada yang bisa lama, nggak ada masalah. Yang penting coba aja terus. Kalau di bagian sini masih belum sempurna, masih sering gagal, masih sering bermasalah, ya kita fokus dulu di situ sampai itu benar. Ya satu persatu kita beresin. Lama-lama pasti akan beres kok, gue jamin. Ya pokoknya semangat terus sobat JPW ya yang punya cafe dan resto. Saya doakan semoga cafe dan restonya semakin sukses dan besar. Thank you.